Assalamualaikum anak-anak hebat. Selamat pagi, salam semangat dari Ibu. Apa kabarnya kalian anak-anak hebat? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Semoga virus corona cepatnya dari bumi yang kita cintai ini, sehingga kita bisa mengadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti dulu lagi. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, kali ini kita akan bahas KD 3.4, yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Berarti materi pelajaran IPA. Tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah kalian dapat 1. Menyebutkan macam-macam sumber listrik, 2. Menjelaskan alat-alat listrik yang ada di rumah, 3. Menjelaskan manfaat listrik dalam kegiatan sehari-hari, 4. Menjelaskan cara menghemat listrik. Seperti biasa, sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita terlepas dengan yang namanya listrik. Kalau ada pemadaman listrik, pasti kita semua akan mengeluh, meskipun hanya sebentar. Apalagi kalau pemadamannya lama, pasti sudah ngomel-ngomel. Karena sebagian besar peralatan di rumah memerlukan listrik agar bisa menyala. Misalnya lampu, televisi, kulkas, magicom, kipas angin, dan lain-lain. Apalagi kalau listrik padam ketika kalian belajar online ya, atau handphone tiba-tiba lowbat. Waduh, rasanya jangka sekali. Namun di balik itu semua, apakah kalian sudah tahu apa itu listrik? Apa itu sumber-sumber listrik? Nah, agar kalian bisa memahami, mari simak ulasan ibu ini. Listrik adalah sesuatu zat yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang bergerak pada satu titik negatif ke titik lain, yaitu positif. Sumber energi listrik adalah benda yang dapat menimbulkan arus listrik. Macam-macam sumber energi listrik adalah baterai, aki atau akumulator, dinamo, generator, sel surya, dan nuklir. Sekarang kita lanjut ke alat-alat listrik yang ada di rumah. Berapa banyak yang kalian tahu tentang alat-alat listrik di rumah? Yuk kita kenali satu persatu. Alat-alat listrik yang ada di rumah. 1. Bar geyser. Alat ini biasanya dapat kita temui di dinding depan setiap rumah yang berlangganan PLN. Oleh karena itu, bar geyser hanya dapat diotak-atik oleh petugas dari PLN. Bar geyser ada 3 jenis. Yang pertama, miniatur circuit breaker atau singkatan dari MCB. Berfungsi untuk memutus aliran listrik bila terdapat pemakaian listrik berlebihan atau bila terjadi gangguan listrik di rumah. Yang kedua, meter listrik. Meteran listrik di dalam bar geyser ini disebut juga kWh meter, yang menjadi penunjuk besaran daya listrik yang digunakan oleh pelanggan. Yang ketiga, spin control. Berbentuk seperti piringan yang selalu berputar. Semakin besar daya listrik yang dipakai, semakin cepat perputaran spin control. 2. Pengaman lebur. Pengaman lebur lebih dikenal dengan nama sekring atau fuse. Ini adalah komponen pengaman listrik versi lama dengan sistem kawat arus. 3. Pengaman termal, disebut juga MCB. MCB memutus listrik secara otomatis apabila terjadi arus listrik berlebih atau adanya hubungan arus pendek. 4. Alat listrik steker adalah istilah salah satu alat listrik yang biasa disebut colokan listrik. Fungsinya untuk menghantarkan listrik ke stop kontak. 5. Saklar berfungsi sebagai pemutus arus listrik dari sumbernya. Sederhananya, saklar adalah tombol yang digunakan untuk menyalakan atau mematikan lampu. 6. Fitting. Alat listrik yang satu ini lebih sering disebut sebagai dudukan lampu.
digunakan untuk memasang lampu di langit-langit rumah, di dinding, ataupun di tempat lainnya. 7. Soket mempunyai fungsi seperti stop kontak. Biasanya dipasang di dinding dan digunakan untuk mengalirkan arus listrik ke dalam berbagai jenis perangkat rumah. 8. Stop kontak. Fungsinya adalah sebagai terminal atau perantara aliran arus listrik dari sumber listrik ke dalam perangkat. 9. Multi plug. Colokan stop kontak yang terbatas di rumah bisa diakali dengan alat listrik satu ini. Cara penggunaannya mudah, cukup dicolokkan pada stop kontak. 10. Balas adalah aksesoris listrik yang selalu ada di setiap alat listrik, terutama lampu. Fungsi utama balas yaitu untuk menyeimbangkan atau membatasi besaran arus listrik yang masuk dan menjalankan lampu dengan daya yang tepat. Cara penggunaan alat ini cukup mudah karena hanya perlu dipasang pada kap lampu seperti lampu neon. 11. Kabel. Fungsinya sebagai penghantar listrik. 12. Grounding atau arde, dikenal juga dengan nama arde atau pentanahan. Jika perhatikan, sebetulnya jenis alat listrik ini tak asing lagi karena pasti ada di setiap rumah yang memiliki instalasi listrik. Alat ini akan aktif bekerja apabila terjadi tegangan listrik terlalu tinggi atau adanya kebocoran listrik dan langsung mengalirkannya ke tanah. Anak-anak, selanjutnya kita bahas tentang manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Listrik sebagai penerangan. 2. Sebagai sumber energi. 3. Sebagai penghasil gerak. 4. Listrik digunakan dalam bidang medis. 5. Listrik pada gadget, komputer, tablet, smartphone, dan gadget lainnya. 6. Listrik digunakan sebagai penghasil suara, yaitu mikrofon dan speaker. 7. Listrik digunakan dalam olahraga, EMS atau Electrical Musical Simulation. Adalah alat yang menggunakan aliran listrik untuk merangsang otot-otot agar dapat bekerja dengan efektif. Anak-anak, listrik selain banyak manfaatnya, tetapi dapat juga membahayakan manusia, seperti kebakaran yang diakibatkan oleh konsleting atau hubungan singkat. Bisa juga menimbulkan kematian yang diakibatkan oleh terkena setrum tegangan tinggi. Sekarang kita lanjut ke cara untuk menghemat energi listrik, diantaranya adalah 1. Menggunakan listrik seperlunya, misalnya pada saat menghidupkan televisi atau radio. Kita tidak membiarkannya tetap hidup sementara kita sudah tidak menonton atau mendengarkan siaran radio. 2. Menggunakan lampu dengan daya yang rendah sesuai dengan kebutuhan. 3. Tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi, misalnya setrika. 4. Tidak lupa mematikan lampu pada saat bangun pagi. Nah, demikianlah anak-anak pembahasan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Tetap semangat belajar ya anak-anak hebat. Pesan ibu, bijaklah dalam menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.